Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan masih di webinar Kesehatan Mental dan Pengembangan Diri dari Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai lagi sesi kedua dari webinar ini, saya sebagai moderator akan mengingatkan kembali seputar tata tertib kita ya. Yang pertama adalah semua peserta webinar kesehatan mental dan pengembangan diri yang berpartisipasi wajib mencantumkan nama lengkap. Yang kedua, tautan Zoom Cloud Meeting akan dikirim 1 hari sebelum acara dimulai. Selanjutnya, semua peserta harus bergabung 30 menit sebelum acara dimulai. Yang keempat, dress code rapi dan sopan. Yang kelima, semua peserta harus mengaktifkan kamera dan menggunakan backdrop yang telah disediakan. Yang keenam, acara webinar ini sepenuhnya akan direkam. Selanjutnya, semua peserta diharuskan menjaga ketertiban dan keamanan selama acara. Setiap peserta juga harus mengikuti arahan dari moderator mengenai aktivasi kamera dan mikrofon. Setiap peserta yang hendak berbicara diharuskan untuk menekan tombol raise hand dan mendapatkan izin dari moderator. Selanjutnya, jika peserta memiliki masalah teknis, peserta dapat menghubungi panitia. Dan jika peserta meninggalkan platform karena gangguan teknis, maka peserta diperkenankan untuk masuk kembali ke dalam Zoom meeting. Nah, jangan lupa juga untuk tetap tinggal sampai akhir acara ya, teman-teman. Karena link absensi akan diberikan sebelum acara berakhir. Nah, narasumber yang kedua ini adalah Kak Regina Nafira Pratiwi, yang pernah menempuh jurusan psikologi di Universitas Pajajaran untuk sarjananya dan melanjutkan studi masternya dengan jurusan yang sama di National Research University Higher School of Economics di Rusia. Wah, keren banget ya. Dan sekarang Kak Regina ini juga menjadi dosen di Esa Unggul University loh, teman-teman. Nah, mungkin langsung aja kali ya kita sapa nih Kak Regina. Halo Kak Regina. Hai, aku manggilnya apa ya? Sania ya? Ya, Berarti. Sania. Oke. Halo Kak Regina, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Di Malaysia gimana? Duh, alhamdulillah. Iya nih, di Malaysia mungkin sekarang kasusnya masih naik ya untuk situasi pandemi ini. Ya, Kak Regina sekarang di mana, Kak? Aku di Jakarta, di Indonesia maksudnya. Sekarang di Indonesia. Masih PPKM juga ya? Iya, tapi sebenarnya aku emang tinggal di Jakarta. Cuman sekarang karena lagi WFH, aku lagi di luar kota gitu. Oke, oke. Tapi Nah, masih parah sih Indonesia. iya sih, di sini juga lama-lama makin naik terus ya. Jadi rada mikir 2 kali gitu loh Kak kalau mau keluar rumah tuh. Iya, pasti sih. Nggak kebayang sih kalian tinggal di sana. Aku nggak kebayang kalau aku masih kuliah terus pandemi kayak gini. Kayaknya berat banget sih pasti. Nah, itu dia makanya kita di sini juga rame-rame kan dan banyak juga teman-teman Indonesia yang lainnya. Jadi kita ya saling support satu sama lain lah menghadapi pandemi ini. Harus sih, harus banget. Nah, mungkin bisa nih Kak dikasih clue sedikit ya untuk audiens kita nih hari ini mau bahas apa sih Kak Regina? Oke, jadi hari ini kita sebenarnya santai aja kali ya, biar nggak stres kan. Kalian juga lagi pandemi lain-lain. Kita sebenarnya bahasnya toxic positivity kan. Kemarin udah bahas juga sama teman-teman dari PPI. Kira-kira nih yang up to date nih di masa-masa kayak gini tuh apa sih gitu. Kayaknya toxic positivity ini cocok banget sih buat hari ini. Jadi kayak apa ya? Positif tapi terlalu berlebihan gitu ya. Dengarnya kayak keren ya, positive vibe only gitu. Tapi sebenarnya it's not good for our mental health actually. Gitu. Jadi mungkin itu kita akan bahas ke sana. Gitu. Nah, mungkin karena teman-teman udah penasaran juga nih ya tentang toxic positivity yang udah disebutin Kak Regina tadi, mungkin kita langsung aja nih persilahkan untuk Kak Regina, waktu dan layarnya dipersilahkan. Oke, makasih banyak Sania atas waktunya. Jadi mungkin saya akan share screen sekarang kali ya, biar cepat. Ini saya harus ini dulu ya, harus dapat permission dulu dari hostnya. Soalnya saya masih disable. Saya nggak bisa host disable participant screen sharing.
Gimana dong? Boleh untuk Kak operatornya ini Kak Reginanya, oh udah Kak, udah Oke, bisa kok. Ya, share. ya. Udah bisa, udah bisa. Silakan Kak. Oke. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Nah, oke, ini udah kelihatan ya. Saya mungkin nge-hide diri saya sendiri dulu. Oke. Oke, kelihatan kan? Nah, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang toxic positivity. Tadi udah dikenalin sama moderatornya. Nama saya Regina Nafira Pratiwi. Jadi saya ini adalah seorang applied social psychologist. Saya juga researcher di IRS Institute tentang psikologi, dan saya juga dosen, dan saya juga mengarah kepada gender entusias kayak gitu. Jadi kita bisa mulai sekarang tentang toxic positivity-nya. Kita mulai ya. Nah, kayaknya sekarang toxic positivity kalau teman-teman pasti di sini kan masih pada muda ya, masih jiwa-jiwa muda lah. Pasti up to date banget tentang banyak hal. Kayaknya akhir-akhir ini juga banyak orang-orang yang bukan orang psikologi tuh concern tentang mental health. Nah, kalau saya riset nih tentang toxic positivity, kayaknya lagi masuk banget ke dalam popular psychology. Iya, saya lupa. Pakai ini kali ya. Saya pakai timer, takutnya saya kelamaan itunya. Nah, tentang toxic positivity ini. Kayaknya udah orang tuh udah pada tahu, tapi nggak setahu itu gitu. Kita bahas di sini. Nah, bentuk-bentuk toxic positivity-nya dulu deh. Jadi teman-teman kan sekarang mungkin di sini banyak yang kuliah di Malaysia, atau mungkin ada yang umum juga, atau mungkin bahkan ada yang udah kerja. Kalian pernah nggak sih ngerasa ketika kalian nih sekarang lagi pandemi kayak gini, kayaknya life hits very hard ya, gitu kan? Pernah nggak ketika kita kuliah itu, atau ketika kita melakukan suatu hal somewhere else, kita ngerasa bahwa sulit banget nih kuliah gitu loh. Kok kayaknya berat banget ya kuliah gitu. Atau ketika kita putus cinta gitu, atau kita di PHP-in, atau ada yang ghosting, itu kan berat banget dong buat kita. Nah, akhirnya kita coba untuk mencari cara lain, bukan mencari cara, tapi kita at that time, kita coba langsung mencari quotes-quotes atau mencari sumber-sumber yang membuat kita tuh lebih positif, bisa positif, kayak gitulah. Tanpa kita coba untuk merasakan apa sih yang kita rasain, kayak gitu. Yang kedua, pernah nggak kalau misalnya orang lain, kita lagi ngobrol sama orang lain, someone that we trust gitu ya, gitu kita percaya sama orang itu, yang proximity-nya deket ada karena nggak ada orang lain kita cerita, tapi jawabannya cuma kayak sabar ya, atau enggak ya emang bahagia itu pilihan gitu loh. Kalau kamu mau bahagia itu pilihan kamu gitu. Nah, itu tuh sebenarnya adalah bentuk-bentuk toxic positivity yang kita dapat dari diri kita sendiri untuk maksain diri kita biar kita ngerasa terus positif. Yang maksain diri kita buat positif. Dan yang kedua, bentuk toxic positivity dari orang lain yang nggak bisa berempati tentang perasaan orang lain gitu. Jadi akhirnya kita dipaksa untuk berpikir positif. Nah, itu kan nggak bagus ya, itu bentuk-bentuknya. Nah, akhirnya dampaknya sebenarnya itu lebih ke proyeksi penyalahan diri sendiri. Akhirnya karena kita ngelihat quotes yang bagus, terus orang lain menjustifikasi kita, akhirnya kita menyalahkan diri sendiri. Kok kita kayak gini ya? Gitu. Menyalahkan emosi yang sebenarnya sedih, anger, disappoint gitu ke diri kita sendiri. Nah, kita lihat. Sebenarnya, wait ini why. Oke, bisa. Nah, sebenarnya kalau kita lihat what is toxic positivity? Apa sih sebenarnya toxic positivity itu gitu? Nah, sebenarnya kalau toxic positivity ini, kalau kita lihat dari maknanya, itu adalah suatu kepercayaan yang nggak peduli deh sesusah apapun kondisi kita, sesulit apapun perasaan kita, senegatif apapun perasaan kita, sesedih apapun, semarah apapun, kita berupaya memanipulasi pikiran kita, mindset kita untuk terus positif, rather than facing the problems gitu loh. Kita coba untuk oke, kita harus positif. Tanpa kita sebenarnya tahu apa sih yang kita rasain, apa sih masalahnya gitu loh. Kita nggak coba nge-adjust diri kita untuk hal itu. Nah, di sini ada kata-kata kayak it's a good vibe only. Nah, ini sebenarnya adalah racun ya. Karena ini positive vibe, good vibe, kayak gitu. Sebenarnya menjadi optimis dan positif itu baik ya. Tapi kalau terlalu berlebihan, akhirnya menolak emosi-emosi yang human nature yang harusnya kita rasakan, menjadi tidak kita rasakan, dan akhirnya kondisi kesehatan mental kita, emosi kita, perasaan kita, ketika kita menjalani kehidupan itu jadi disequilibrium namanya, kalau di psikologi.
Jadi kalau equilibrium itu adalah balance. Kita coba harus equilibrium kondisi kita. Tapi kalau enggak equilibrium, artinya kita berat sebelah. Itu nggak boleh. Segala sesuatu yang berlebihan itu memang nggak baik. Kayak itu. Terlalu positif itu nggak baik. Dan terlalu negatif juga nggak boleh. Kayak gitu. Tapi kita diminta untuk lebih objektif, jujur, dan realistis. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan bahas lagi di sini. Kita semua sebenarnya tahu ya, kalau tadi dibilang bahwa ketika kita punya perspektif yang positif, itu sangat baik untuk well-being kita, untuk kesejahteraan diri kita secara psikologis. Itu sangat baik. Tapi masalahnya, secara realistis, hidup tuh nggak selalu positif loh. Hidup tuh nggak selalu kita bahagia, hidup tuh nggak selalu kita lurus. Tapi ada banyak banget challenge yang harus kita hadapi. Ya teman-teman di sini yang sekolah di luar negeri tahu lah ya, challenge kita tuh nggak mudah. Dan mungkin karena kalian sekarang lagi belajar, beda banget loh kondisinya sama di Indonesia. Saya dulu S1 di Indonesia, S2 di luar negeri, itu beda banget loh. Challenge yang saya dapat itu kayak waktu S1 di Indonesia dengan kultur yang sama, dengan kondisi yang normal, sesusah apapun dosen saya reach out, I can handle them. Atau kayak sesusah apapun mata kuliah, even my textbook is in English, gitu ya, I can still handle it. Tapi ketika kuliah di luar negeri, terus ketemu dosen yang I call her Dragon Lady, atau saya harus adjustment diri saya sebagai orang yang in English gitu ya, pakai bahasa Inggris dengan segala bahasa ilmiah yang ada, itu kan gak mudah. Dengan tuntutan under pressure-nya sangat luar biasa gitu kan. Itu kan adalah masalah-masalah yang saya harus hadapin. Dan itu saya nggak mungkin terus-terusan stay positif. Oke, saya bisa, no. Saya nggak bisa kayak gitu. Tapi memang saya harus realistis. It's hard for me kayak gitu. Nah, kayak sekarang kita lagi pandemi kayak gini ya, kita dengar orang sakit, dengar orang berpulang, dengar kita nggak bisa pulang, banyak orang nggak bisa nerima orang Indonesia, banyak orang yang mungkin stuck somewhere else gitu. Itu kan menyebabkan kita tuh harus deal kan sama painful emotion ini dan pengalaman yang ada itu. Jadi emosi-emosi negatif yang ada itu, daripada kita brushing it ya, daripada kita coba try to erase all of them, kita harusnya coba untuk open up sama diri kita, terbuka dan jujur terhadap apa yang kita rasakan. Nah, di sini saya tulis bahwa membawa pemikiran positif secara ekstrim ya, yang digeneralisir secara berlebihan. Sikap ini tidak hanya menekankan pentingnya optimisme, tetapi meminimalkan dan menyangkal jejak emosi manusia yang tidak sepenuhnya bahagia atau positif. Jadi artinya, ketika kita menyangkal semua emosi negatif itu, it's still there, hidden. Jadi mereka itu sembunyi. Kalau kita punya perasaan negatif dan kita biarin itu terjadi, kita coba untuk mengalihkannya, memproyeksikannya terhadap hal lain. Oke, kita harus positif dengan cara membaca quotes. Itu saya banget dulu. Jadi dulu saya waktu kuliah S1 saya kayak gitu. Jadi waktu itu saya ngerasa bahwa, I love psychology gitu. Ketika saya kuliah saya bisa untuk melaluinya. Terus karena saya suka, akhirnya saya ambil les lagi waktu itu bahasa Perancis. Karena waktu itu kan saya mau S2 gitu. Nah, di situ kadang kan hidup nggak selalu enak ya. Saya juga overlap dengan semua aktivitas yang saya hadapin, dan itu tuh kayak konflik roles nggak enak. Di situ saya ngerasa down banget ketika nggak bisa ngadepin ini. Nah, akhirnya saya coba untuk beli buku-buku yang banyak. Mungkin di belakang saya teman-teman ngeliat banyak banget buku. Jadi saya tuh suka banget baca-baca buku terapi terapi berpikir positif. Terus juga even The Alchemist atau S2 saya cari ke toko buku namanya Biblioglobus. Saya coba nge-erase semua problem yang ada dengan cara membeli buku kayak gitu. Jadi saya coba untuk mencari quotes-quotes yang bagus. Ini quotes-nya Paulo Coelho, atau even saya baca Kematian Adalah Nikmatnya Bapak Profesor Quraish Shihab, karena saya emang segitunya saya mencoba untuk nge-erase semuanya, because I don't like when people trying to help me. Saya nggak suka ketika orang tuh ngelihat weakness-nya saya. Itu saya kayak gitu. Tapi itu nggak bagus, karena ternyata di masa depan ketika kita nggak coba honest dan deal with it, saya merasakan krisis yang ada. Oh, ternyata emosi negatif itu masih ada loh. It's still there, hidden. Kayak gitu. Jadi emang harus dikeluarkan. Nah, itu yang bahaya banget. Karena ternyata sebagai manusia, kita harusnya menerima layaknya diri kita, human nature. Jangan pernah menolak apapun yang terjadi dalam diri kita. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Why it's harmful. Nah, ini saya admit dulu ya. Ada masuk. Ini admit apa gimana nih? Saya close aja. Nah, saya nggak kelihatan kan yang lain? Sorry guys. Nah, ini saya bingung deh. Ini admit aja ya. Nah,
Oke, di sini toxic positivity ini bahaya banget ya bagi individu, karena ketika teman-teman merasakan emosi yang nggak baik, emosi yang negatif, emosi yang sulit, dan semua orang di lingkungan itu, atau diri kita sendiri tidak nge-approve apa yang kita rasain, itu sulit banget. Ketika kita lagi sedih dan lagi negatif, satu-satunya hal yang kita butuhkan adalah unconditionally support. Support yang memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan juga support dari lingkungan yang sifatnya mau ngedengerin kita, mau nerima kita. Jangan sampai kita ngerasa kalau emosi kita tuh dianggap nggak valid loh, kita tuh ternyata salah. Atau enggak, kita merasa kita tuh ditolak, kayak gitu. Kita ngerasa kita nggak dianggap. Nah, jangan sampai kayak gitu. Karena kalau orang lagi sedih, lagi apa ya, lagi grieving ya, ketika mereka merasa ditolak, itu mereka jadi frustration banget. Nah, akhirnya masuk ke dalam stres. Itu bahaya. Nah, di sini toxic positivity itu bahaya karena orang bisa malu loh. Ketika mereka merasa bahwa emosi mereka itu salah, emosi mereka itu nggak valid. Mereka perlu untuk memvalidasi apa yang kita rasakan. Kita perlu memvalidasi diri kita. Dan dengan kita memvalidasi emosi kita yang kita rasakan, kita tahu gimana cara rilis stresnya, namanya coping stress. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerasa apa ya, give up gitu ya sama sesuatu, atau kita capek atau kita terluka gitu, kita coba untuk memvalidasi yang kita rasain tuh bener kok gitu. Kita sakit hati and that's okay as a human being gitu. Nah, di situ kita coba untuk mencari cara rilis stresnya. Apa sih sebenarnya yang sesuai untuk bisa coping sama stres ini? Apa? Sama pikiran negatif ini, sama rasa negatif yang kita rasain apa? Karena coping stress atau kebiasaan yang biasa kita pakai untuk satu kejadian dengan kejadian lain itu bisa berbeda. Contohnya, dulu waktu saya SMA, ketika saya stres, saya coba untuk coping stressnya adalah saya membaca buku atau menulis buku. Tapi ketika stresnya beda lagi, biasanya saya olahraga, itu udah nggak bisa. Oh, ternyata coping stressnya beda loh. Oh, oke, I have to stay with myself. Kayak gitu misalnya. Jadi ketika kita lagi kayak gitu, memang kita harus cari cara coping stress yang sesuai. Dengan apa? Dengan kita memvalidasi diri kita. Kalau kita nggak kenal diri kita nggak akan pernah tahu apa yang kita butuh. Sama dengan memvalidasi emosi kita. Gitu. Terus juga kita akan merasa bersalah loh. Kita akan merasa bersalah ketika kita kena toxic positivity. Dimana ketika kita tidak selalu merasa positif, kita selalu nyalahin diri kita. Kalau misalnya teman-teman ngelihat ya, oh ya nih orang nih kita lagi susah nih, lagi stress, lagi down, terus ngelihat orang lain bisa ngelakuin dan bisa sukses gitu ya, kita kayak, ih kok orang lain bisa ya, kok kita nggak bisa, kayak gitu. Nah itu kan bikin kita ngerasa bersalah kan sama diri kita, oh berarti kita yang salah loh, kita nggak bisa positive thinking gitu. Padahal secara realistis emang, ya kita lagi nggak bisa, and that's okay, gitu. Nah, terus di sini juga ada it avoids authentic human emotion. Artinya, ketika kita kena toxic positivity, kita itu menolak emosi yang sebetulnya human nature, telah diberkati oleh Tuhan untuk ada di dalam diri kita sebagai manusia. Kita menolak emosi-emosi itu. Kita menolak emosi itu dalam menghadapi situasi sulit yang merasa kita tidak nyaman. Nah, ini ada mekanisme penolakan di sini, wah rejection kita sama perasaan kita avoid sama hal ini gitu. Nah, akhirnya karena hal itu kita selalu merasakannya, kebiasaan, terus-terusan merasakan. Nah, nanti ujung-ujungnya ketika ada dalam posisi yang tidak menyenangkan, kita akan menjadi individu yang sangat tidak stabil. Kayak gitu. Karena misalnya gini, karena saya orang psikologi ya dulu, bukan berarti saya tidak pernah belajar. Saya selalu belajar untuk mengenali emosi saya dan diri saya, potensi diri saya, kemampuan diri saya selalu mempelajari itu. Karena manusia itu limitless, kita itu limitless. Kita selalu bilang bahwa ya kita punya keterbatasan, ya kita punya. Tapi kita nggak akan pernah tahu kita gimana kalau kita nggak pernah explore diri kita. Jadi kayak misalnya, dulu saya adalah orang yang I don't like to talk like in front of people, kayak gitu. Atau saya bukan orang yang sangat peka sama orang lain. Tapi saya belajar untuk melihat esensi kehidupan dari pengalaman yang saya dapat. Nah, disitulah. Tapi pengalaman itu pros and cons, ada dark side-nya, ada hal yang harus saya terima dari konsekuensinya, yaitu banyak sekali naik turunnya, challenge-nya. Nah, disitulah challenge saya untuk bisa mengenal diri saya dan menerima ketika saya lagi sedih dan lagi susah. Waktu S2 kayaknya the lowest point in my life ya, itu ketika saya ngeliat orang lain yang kuliah pakai bahasa Rusia, kayaknya hidupnya enak ya gitu. Atau kok mereka kayaknya hidupnya baik-baik aja ya, kok hidupnya tuh kayak minyak pelangi gitu. Itu yang saya lihat dari waktu saya kuliah dulu. Jadi suami saya itu dia kuliah psikologi juga, tapi dia pakai bahasa Rusia.
Tapi saya ngelihat kayaknya hidupnya dia kok enak ya, aman, tentram, dan damai gitu. Kok saya enggak? Kok saya kayaknya ngerasanya saya nggak pernah tidur gitu. Waktu saya S2 tuh kayak gitu. Saya nggak pernah tidur. Jadi saya tidur itu jam 9 pagi. Jadi kalau mau sholat itu, ya waktunya tuh pendek gitu. Misalnya kita tuh kan biasanya jam 4 itu udah maghrib ya. Terus itu tuh pendek banget waktunya. Jadi tiba-tiba udah maghrib aja gitu. Dari maghrib ke isya ke subuh lagi itu udah. Saya tuh kayaknya nggak tidur gitu. Karena saya tuh jadi workaholic banget. Nah itulah karena saya kurangnya kemampuan diri saya dalam smoothly, dalam melakukan kepekaan terhadap rasa. Itulah kekurangannya. Nah, di sini saya terbiasa mengabaikan hal itu. Karena saya nggak pernah menerima diri saya untuk merasa lonely dan merasa lemah. Ternyata itu salah. Ketika kita merasa bahwa menerima kelemahan kita, vulnerable-nya kita, itulah kekuatan kita. Gitu. Karena ketika kita menerima hal itu, diri kita tuh bisa menjadi lebih powerful. Karena apa? Kita mendapatkan solusi yang pas buat diri kita, yang akhirnya diri kita bisa menerima tantangan yang baru lagi. Karena kita udah selesai nih, coping stress-nya udah beres. Oh iya, kita nerima tantangan baru lagi, kita dengan happy. Karena kita udah selesai masalah kita. Gitu. Jadi masalah tuh dihadepin, diselesaiin, bukan dihapus. Oke, kita lanjut. Kalau kita menolak emosi-emosi negatif, itu akan membuat kita tidak berkembang. Semua masalah yang terjadi dalam hidup kita, semua hal negatif yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya punya tujuan. Sama kayak emosi. Emosi itu punya tujuan dalam diri kita. Kalau kita merasa marah, kesel, benci, kecewa, itu setiap emosi yang ada itu punya tujuan. Tujuan ngasih tahu ke diri kita, alarm ke diri kita untuk kita kenal sama diri kita harus ngapain. Kayak gitu. Makanya kita nggak boleh menolaknya, karena semua pengalaman yang ada di diri kita, naik turunnya, challenge-nya, perasaan kita, diri kita sendiri, pengenalan diri kita itu akan membuat kita lebih berkembang. Coba, pasti kalian pernah kan ngerasain sulit, setelah itu selesai, kita ngerasa bahwa, oh iya, kita udah berkembang ke hari ini karena kita udah melewati masa itu. Hal yang baik ketika kita menginterpretasi semua pengalaman yang kita rasakan. Itu adalah hal yang baik. Kalau saya dulu, saya ngerasa hidup saya dari TK, SD, SMP, SMA gitu ya, saya selalu menolak untuk vulnerable. Saya menolak untuk tidak merasa lemah. Jadi saya kalau misalnya sekalinya gagal, saya hancurnya sehancur-hancurnya. Kayak gitu. Jadi itu kan bukan hal yang baik ya. Karena saya menolak untuk merasa lemah. Nah, begitu saya lebih dewasa, begitu saya lagi S2, itu saya ngerasa bahwa ya ini ternyata hidup itu harus gagal ya, ternyata hidup itu harus sulit, ternyata hidup itu harus nggak bisa, ternyata hidup itu harus kuat ketika dimaki-maki atau ketika salah, ketika emang beda, ketika nggak di-approve kayak gitu. Nah disitulah saya merasa bahwa oh ya saya berkembang loh dengan saya pernah di-insult sama head of department di university, atau ketika saya ditinggali sama dosen pembimbing saya karena dia hamil dulu, atau ketika saya dapat nilai jelek di neuroscience gitu loh. Jadi oh nggak apa-apa. Pas awal nggak mudah, tapi setelah saya melewatinya, saya menginterpretasi, saya menerima kalau kita tuh sebenarnya vulnerable, itu bikin saya jadi lebih kuat hari ini. Gitu. Oke, kita lanjut. Kenapa ya ini kok susah banget digesernya? Nah, oke, tanda-tandanya. Nah, sebenarnya toxic positivity ini tuh subtle ya, dia tuh nggak gitu kelihatan, tapi kita bisa coba kenalin diri kita. Karena kadang subtle itu adalah ini sebenarnya kita seuzon apa emang kita nggak positif sih gitu. Nah akhirnya kita nggak memvalidasi loh perasaan kita karena kita dipaksa buat harus terus-terusan berpikir yang positif dan merasakan hal yang positif. Nah intinya kalau kita udah coba untuk yang tadi saya bilang brushing off problem rather than facing them, oke, kalian kayaknya udah kena toxic positivity di sini. Gitu. Jadi masalah itu harus dihadepin, harus terbuka, harus ditemuin caranya gimana daripada menghapusnya. Terus yang kedua, kita ngerasa bersalah ketika kita ngerasa sedih, ngerasa kecewa, ngerasa marah, ngerasa semua emosi yang negatif, kita ngerasa bersalah. Karena kok kita nggak bisa kayak orang lain yang selalu cheerful, gitu. Padahal sebenarnya orang lain juga cuma sharing their own happiness loh, gitu. Terus kita coba untuk hiding atau menutupi feeling kita loh, perasaan kita dengan quotes-quotes yang bikin kita happy. Kayak misalnya, itu saya bilang tadi, saya coba untuk baca-baca buku yang segala macam lah at that time gitu. Saya waktu itu pulang kuliah S2, oke, saya mau pergi ke Biblioglobus gitu ya. Mungkin teman-teman yang di Malaysia juga gitu kali ya, ada mungkin yang kayak gitu, saya doang gitu. Jadi coba untuk, ini ada nih quotes-nya, Paulo Coelho, oh iya nih ada nih, ambilnya bagus gitu. Terus
tiba-tiba bawa traveling kemana, nggak selesai bacanya, gitu. Ternyata itu cuman kayak proyeksi doang, kalau ternyata saya tuh nggak lemah loh, gitu. Nah, itu bahaya banget kayak gitu ya. Biar kita secara sosial dianggap acceptable. Nah, ini juga contohnya kayak misalnya ada cerita beberapa lama lalu, saya datang ke rumah orang yang berpulang suaminya, terus orang ini hari kedua saya datang ke sana, orang ini tuh nggak sedih gitu, cuman oke, she is sad, tapi dia coba untuk nge-hide perasaan yang sesungguhnya dengan cheerful, dengan ketawa-tawa, dengan happy, kayak iya ya, ngapain nangis-nangis, orang juga risih kali lihat kita nangis kayak gitu loh. Padahal sebenarnya kayak it's okay, I'm here for you loh gitu. Kalau misalnya if you are feeling sad, just cry. I can understand this gitu. Tapi dia nggak mau ngelakuin itu dan akhirnya dia nutupin itu gitu. Ternyata tipikalnya memang sangat defensif gitu. Padahal sebenarnya kalau kita nangis dan kalau kita sedih, that's normal gitu. Lebih aneh kalau misalnya kita malah berupaya menutupi hal itu. Orang pun akan mikir, oh, okay, she is weird kayak gitu. Jadi saya juga mikir, oh, oke, she is weird kayak gitu. Contoh ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita juga coba untuk adalah get over painful emotion. Oke, nggak ada yang rasa sakit, kita semua senang, kita semua happy. Nah, itu juga nggak boleh ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, terus how to deal with it? Gimana sih cara kita biar bisa deal nih sama toxic positivity? Yang pertama, itu kalian harus memanage emosi-emosi negatif kalian dan jangan pernah menolak mereka. Karena itu saya bilang tadi bahwa emosi negatif ini menyebabkan stres. Kalau udah stres, copingnya ya udah akan berkelanjutan terus kayak gitu. Kalau nggak tervalidasi ya, tidak dikenali dengan baik. Padahal sebenarnya tadi saya bilang bahwa yang namanya emosi itu punya informasi penting loh buat kita, buat benefitnya buat kita ada loh. Kita tuh bisa berkembang lebih baik, kita bisa lebih kenal diri kita bisa lebih tahu kalau kita capable enough for doing anything that we want gitu loh. Gitu. Terus juga yang kedua, kita coba untuk berikan kesempatan sama diri kita untuk ngerasain apa yang kita rasain daripada kita nolak itu. Rasain aja walaupun ini painful, ya habis mau gimana lagi kan? Kita harus tetap menerimanya, karena kita manusia dan punya perasaan itu. Kita harus tahu kalau yang kita rasain itu sebenarnya nyata loh, kita valid loh ngerasain hal ini gitu loh. Ini tuh penting kita ngerasain hal ini karena emang ini bagian dari diri kita gitu loh. Jadi ya itu perasaan negatif ini ngasih kita informasi untuk nolong kita gimana cara cari rilis stres yang baik di situasi sulit. Karena untuk mengubahnya, karena orang itu menghadapi berbagai masalah itu pakai jam terbang. Orang nggak mungkin yang hidupnya enak, terus tiba-tiba ada masalah, pasti beda. Pasti hancurnya sehancur-hancurnya dibandingin orang yang mereka berupaya menerima challenge yang mereka ada, challenge yang mereka dapat dan nggak get over. Mereka coba untuk menerimanya, itu pasti mereka akan jauh lebih dewasa secara emosional. Secara psikis itu mereka lebih dewasa daripada orang-orang yang udah instan aja gitu. Jadi memang ini bisa bikin kita jauh lebih baik dan kita lebih pintar nanti ke depannya ketika menghadapi banyak masalah negatif ya, banyak tantangan gitu. Oke, nah tapi bukan berarti setiap kali kita sedih kita harus impulsif. No, kita nggak boleh impulsif. Kita nggak harus ketika kita sedih kita langsung telepon orang nangis-nangis gitu. Ya nggak apa-apa if this is make you better. Tapi kalau misalnya ini nggak bikin kalian jadi lebih baik, dan kalian ngerasa kalau kalian cukup impulsif, cukup tidak berpikir ketika melakukan, lebih baik kalian diam dulu aja. Kita nggak harus kok bereaksi terhadap setiap emosi untuk, oke, kita lagi sedih, kita harus cari copingnya nih yang sesuai apa, oke, langsung daftar di Thai boxing misalnya gitu. Kita coba duduk dulu, bisa kok diem, rasain dulu emosi yang ada, dan sambil ngerasain secara kognitif, pikiran kita juga harus dipakai, rasional kita juga harus rasional, kira-kira apa ya yang kita harus kita lakuin, jadi harus dipikir dulu sebelum bertindak. Biasanya orang-orang impulsif itu dorongan emosinya lebih keras gitu dan kognitifnya nggak dipakai, nanti akhirnya nyesel deh. Nah itu bahaya ya. Oke, kita di sini juga menyatakan bahwa ketika kita ngalamin perasaan yang sulit ya, kita boleh mencari cara penyalurnya, yaitu bisa ngomong sama orang yang kita percaya, yang sangat kita percaya, yang kita yakin bahwa mereka tidak akan menjudge kita, bahwa mereka akan mendukung bahwa apa yang kita rasakan adalah hal yang normal gitu. Dan juga pasti kita juga berusaha nulis ya. Kalau kalian suka nulis, coba aja nulis di diary. Saya dulu selalu nulis kok di diary untuk karena saya bilang bahwa saya nggak suka ketika orang melihat saya kalau saya lemah gitu ya dulu. Tapi kalau sekarang mah it's okay for this. Itu semua normal gitu. Jadi saya coba untuk nulis di diary. Dan yang kedua, waktu saya dulu ngerasa kesulitan atau sekarang ngerasa kesulitan, pasti saya akan cari orang di mana mereka tuh mau ngedengerin semua omongan saya.
yang nggak akan pernah ngejudge saya kayak apa. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini lagi ada tentang tips and triknya. Jadi ini dari Dr. Martin Seligman. Ini tuh sebenarnya adalah trik ABCDE namanya. Jadi trik ini itu tentang emosi negatif, tentang pemikiran negatif. Nah, emosi negatif itu yang akhirnya menjadikan kita jadi toksik itu dari mana sih asalnya? Pasti dari pikiran negatif. Kalau pikiran negatif ada, biasanya kita jadi toksik dong sama diri kita. Nah, itu kan sumbernya. Nah, mungkin toksik positif, mungkin emosi pemikiran negatif ini yang harusnya kita belajar untuk mengolahnya. Nah, kita coba kasih contoh ya. Saya kasih contoh ketika kalian punya pemikiran negatif. Yang pertama yang harus dilakukan adalah adversity, yaitu rintangan. Kita lihat rintangannya apa. Kita coba pikirin rintangannya apa ketika kita merasakan hal yang sulit. Misalnya, contoh, kita harus berpikir secara objektif ya, bukan subjektif berdasarkan persepsi kita. Kita lihat tantangannya. Misalnya, kalau waktu dulu saya S2 ya, atau saya waktu conference deh, saya udah kerja, ada. Jadi waktu itu saya conference, gantiin suami saya, ini annoying banget sebenarnya, karena ini bukan kerjaan saya, tapi saya harus kerjain ini. Jadi waktu itu suami saya sakit, saya waktu itu di Malaysia. Saya di Malaysia waktu itu conference, terus international conference, saya harus ngepresentasiin tentang penelitiannya suami saya, yang which saya juga nggak tahu itu apa. Tapi saya terpaksa harus baca itu gitu loh. Oke, saya yang presentasi. Itu tantangannya adalah saya ngomongnya jadi nggak jelas, saya ngomongnya jadi jadi nggak beraturan gitu ya, kayak bleb gitu. Terus itu tantangannya buat saya. Dan saya percaya dari hal itu, kayaknya saya kelihatannya jadi bodoh banget gitu di depan orang-orang. Oh, kayaknya nih orang yang bikin penelitiannya, kok dia nggak ngerti dia presentasi apa gitu. Itu saya percaya adalah saya kelihatan kayak bodoh aja di depan orang. Terus saya pikir konsekuensinya apa, terus habis itu apa dampak buruknya dari saya terlihat bodoh dan saya ngomongnya nggak lancar. Konsekuensinya adalah nggak ada. Kalau saya ngerasa apa ya konsekuensinya? Oke, konsekuensinya nggak ada loh. Konsekuensinya, oke, ternyata saya nggak ada konsekuensi atas ini. Gitu. Kalau saya terlihat bodoh ya nggak apa-apa sebenarnya. Itu kan normal, gitu kan. Terus kita lihat juga disputation-nya nih. Saya coba untuk menantang diri saya. Bener nih, nggak ada konsekuensinya. Oh ya nggak ada deh kayaknya, gitu kan. Oke, kalau misalnya emang nggak ada, tuh kalau misalnya ada pun, ya udah itu udah lewat. Dan kalau saya kelihatan kayak gitu, nanti that's okay. Itu semua orang juga kayak gitu dan bukan saya doang yang kayak gitu. Jadi ya udahlah, saya anggap itu nggak ada konsekuensinya gitu. Dan semua orang juga nggak ada yang sempurna. Dan terakhir, coba energizing. Ketika kita mencoba secara objektif A, B, C, D, itu energi yang kita rasakan tuh apa? Apa kita menjadi lebih baik setelah kita menganalisa tantangan yang datang ke dalam diri kita? Dan kalau misalnya nggak jadi lebih baik, kita harus cari solusinya apa untuk membuat kita lebih baik. Dan dipikir lagi. Coba untuk membedakan yang mana pikiran negatif kita dan yang mana pikiran jahat kita. Jadi sebenarnya yang mana pikiran realistis kita dan yang mana pikiran jahat kita. Jadi kalau pikiran jahat itu adalah pikiran negatif yang kalian punya di diri kalian, yang kalian anggap bahwa itu adalah representasi sesungguhnya dari apa yang terjadi. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Nah, itu pintar-pintar kita dalam melihat secara objektif masalah yang ada. Gitu. Terus juga di sini masalah tentang pikiran negatif ya. Kalian harus tahu bahwa di neuroscience, itu pikiran negatif itu sebenarnya adalah jam terbang. Jadi semakin kalian berpikiran negatif, semakin pikiran-pikiran negatif itu syaraf-syaraf di otak kita tuh negatif semua isinya. Jadi memang harus dilatih dengan pikiran yang lebih objektif. Saya nggak akan bilang bahwa coba dilatih dengan pikiran yang lebih positif, tapi dilatihlah dengan pikiran yang lebih realistis dan objektif. Jadi artinya kita harus equilibrium, kita harus balance antara yang mana kognitif dan yang mana emosi kita. Gitu. Itu yang bikin kita jadi rasional sebenarnya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini untuk deal sama hal ini juga kita bisa ngerasain emosi lebih dari satu. Jadi ketika kita ngerasain kesulitan ya, challenge gitu, masalah dalam diri kita ngerasa deg-degan nih. Kita ngerasa takut, kita ngerasa nggak pede dengan masa depan kita ngerasa bahwa uncertainty banget di masa depan gitu. Tapi di sisi lain kita juga punya mikir, oke, ini mungkin tapi kita yakin kita bakalan sukses gitu. Nah, ketika kita punya dua rasa yang sifatnya kontradiktif, itu oke banget buat diri kita, nggak masalah kita ngerasain itu.
Karena hal yang baik dari ketika kalian merasakan emosi negatif dan positif di saat bersamaan, emosi negatif ini sebenarnya ngebantu kita loh. Apa sih gunanya? Itu berguna banget buat tameng kita. Buat kita tuh bisa untuk punya mekanisme pertahanan diri. Kalau kalian nggak punya rasa takut, amigdalanya rusak, itu kalian nggak punya rasa kehati-hatian buat bertindak. Semakin kalian takut, semakin kalian ngerasa kalau oke, kita harus bisa memberi yang terbaik dan lebih berhati-hati untuk melakukan hal ini. Karena artinya kalian aware loh sama hal ini, kalian punya tanggung jawab sama diri kalian. Coba kalau kalian nggak punya rasa takut, nggak punya rasa nervous pede aja gitu, ya di mana kalian punya kontrol diri kalian gitu. Jadi tapi yang itu saya bilang tadi bahwa semuanya harus seimbang. Nggak mungkin kalian pede terus, nggak mungkin. Harus ada rasa takut untuk membantu kita optimis. Ada yang namanya eustress, stres yang positif, di mana stres itu ngebantu kita jadi lebih baik, bukan malah jadi destruktif gitu. Terus juga kita harus coba notice yang tadi saya bilang, bahwa kenalin perasaan kalian. Kalian harus notice loh apa yang kalian rasain. Nah ini kayaknya contohnya common banget ya, ketika sekarang nih kita lagi di rumah aja, pasti sering-sering lah ya, scrolling. Nah, itu yang jadi bahaya adalah ketika terlalu banyak scrolling di sosial media, yang akhirnya kita jadi coba untuk kesensitivitasan rasa kita itu pergi. Kita lagi sedih, lagi ngapain, kita mungkin baru ditinggalkan orang yang kita sayang, gitu. Scrolling sosial media, ya lupa rasa sakitnya. Nah, itulah yang kita harus pikir bahwa kita harus membatasi konsumsi sosial media dalam diri kita. Biar kita bisa tahu secara realita rasa ini tuh apa gitu. Jadi kita bisa fokus sama diri kita. Karena sekarang banyak ya orang lebih sedih tapi mereka tetap scrolling kayak gitu. Nah itu harus hati-hati yang kayak gitu. Karena itu mereka ntar nggak bisa ngebedain yang mana yang realita, yang mana yang dunia maya gitu. Oke lanjut. Nah tadi kan kita udah bahas tentang toxic positivity buat diri kita. Terus sekarang kita tanya ke diri kita toxic people nggak sih? Jangan sampai kita jadi toxic people yang akhirnya bikin orang lain juga terkena dampak toxic positivity. Nah, di sini sebenarnya kan kita tahu ya kalau orang yang lagi sedih itu butuh apa ya? Butuh mengekspresikan perasaannya, butuh diterima, butuh divalidasi, butuh didukung. Gitu. Nah, di sini kita mungkin harus mengganti banyak statement yang kayak sabar ya, atau enggak good vibes only, atau enggak stay positif ya, semangat ya, gitu. Pokoknya gagal tuh nggak boleh, kebahagiaan adalah pilihan. Nah, itu tuh sebenarnya adalah kata-kata yang toksik walaupun terdengar positif. Nah, mungkin kita lebih realistisnya dengan bilang kalau oke, kita mungkin di sini, saya mungkin di sini nggak ngerti. Kalau saya bilangnya gitu adalah, oke, saya mungkin nggak ngerti apa yang kamu rasain, tapi saya di sini untuk mendengarkan. Saya di sini untuk ada buat kamu, kayak gitu. Ketika kamu butuh, apapun yang terjadi, dan apa yang kamu rasakan adalah hal yang normal. Kamu butuh bantuan apa dari saya, misalnya gitu. Dan kegagalan itu bagian lo dari hidup, jadi itu sebenarnya hal yang normal kalau kamu merasakan kesulitan. Kayak gitu. Jadi mungkin kita juga coba merefleksi diri kita, belajar, melatih diri kita untuk bisa jadi individu yang lebih empati sama orang lain. Gitu, biar nggak toksik ke orang lain. Gitu. Oke, kayaknya udah selesai. Thank you. Udah selesai dari saya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Ini stop share ya berarti. Nah, itu dia tadi materi yang udah disampaikan sama Kak Regina nih. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan boleh raise hand. Nih, sambil ditunggu resennya, aku ada pertanyaan nih, Kak. Nah, kalau tadi itu kan ya, kalau kita nih terlalu positif kan sebenarnya bikin kita capek juga ya sama diri sendiri, jadi burnout gitu. Nah, tapi misalnya kalau kita lagi sedih, lagi capek, lagi stres gitu, kalau nggak kita kayak sabarin diri sendiri atau berusaha mencari kesenangan gitu kan, takut terlalu larut dalam kesedihan gitu nih. Menurut Kak Regina, gimana jadinya seharusnya? Oke, jadi pertanyaannya kalau misalnya kita lagi sedih itu, kita nggak boleh larut dalam kesedihan kan, kita harus mencari kesenangan gitu kan pertanyaannya. Nggak masalah, asalkan itu memang apa yang kamu butuhkan. Jadi yang namanya coping stress itu kalau di kita namanya adalah katarsis ya, gimana cara kita mengelola stres kita gitu.
itu kalau lakuin apa yang menurut kamu membutuhkan itu. Kalau kamu memang butuh untuk senang-senang ketika kamu lagi sedih, just do it. Kalau itu membuat kamu jadi lebih baik. Tapi jangan sampai ketika hal itu udah selesai, kamu jadi ingat lagi, sedih lagi. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi berarti cari coping stress lain yang bisa membantu kamu menyelesaikan masalah itu. Gitu. Jadi beda-beda ya coping stress itu. Nah, oke, makasih untuk jawabannya, membantu banget kali ya. Mungkin juga ada teman-teman yang relate nih sama pertanyaan yang tadi. Nah, sekarang udah ada nih salah satu teman kita ya, Muhammad Nur Ihsan, yang udah raise hand. Boleh perkenalkan diri, terus juga open mic-nya. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Nur Iksan. Di sini saya ingin bertanya, Kak, gimana sih caranya diri kita sendiri menyadari kalau kita tuh sudah mulai memasuki fase-fase toxic positivity, dan bagaimana caranya untuk mencegah atau keluar dari toxic positivity tersebut? Itu aja mungkin. Terima kasih. Dua pertanyaan ya. Di pertanyaan pertama apa sih? Cara menyadari diri kita sendiri kalau ternyata kita tuh sudah mulai memasuki fase-fase toxic positivity. Oke ya. Baik. Langsung jawab aja nih. Iya, boleh, Kak. Oke. Sebenarnya kan tanda-tandanya tadi ada ya beberapa hal. Jadi kalau misalnya kita itu lebih milih buat ya udah kabur aja dari masalah nih, kita coba untuk menghapus masalah yang ada tanpa kita mau ngeliat apa sih sebenarnya yang kita rasain, apa sih sebenarnya masalah kita. Kita coba untuk udahlah kita lari aja dari masalah itu, kita coba menemukan sesuatu yang baru. Nah, itu kita udah kena toxic positivity sebenarnya. Salah satu simptomnya ya, gejalanya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita itu kalau kita udah kena toxic positivity, kita memaksa diri kita buat oke, kita harus berpikir positif, harus berpikir positif. Kita cari quotes-quotes apalah atau contoh kehidupan orang lain atau enggak kita coba untuk kata-kata penyemangat buat diri kita biar kita tuh bisa bangkit lagi gitu. Jadi sebenarnya itu kan nggak nyelesain masalah kita kan, kita tidak merasakan emosi negatif itu, kita malah coba untuk mengganti emosi negatif dengan emosi positif. Kayak gitu. Kita nggak sadar kalau ini nih kita sebenarnya lagi masalahnya apa sih? Oh ya, kita mungkin punya masalah ini, kita sedih loh sekarang, kita kecewa. Coba rasain itu. Karena ketika itu udah pergi, tadi saya bilang bahwa ketika emosi negatif itu ditahan dan diganti, dan coba untuk dilupakan, di-reject, itu jadi stres, itu jadi masalah baru. Karena yang namanya stres itu, atau emosi negatif itu energi buat diri kita. Nggak akan bisa hilang kan? Oke, mungkin bisa diubah. Tapi harus ada proses pengubahannya, nggak bisa asal diubah langsung gitu aja. Gitu. Gimana? Itu jawaban saya yang pertama. Apa langsung jawaban yang kedua? Saya langsung jawab yang kedua ya? Boleh, Kak. Oke, kalau yang kedua, gimana caranya kita keluar dari toxic? Gimana sih tadi yang kedua? Gimana caranya keluar dari toxic positivity? Gitu. Ya. Kalau kita udah dapat. Gitu kan? Iya, sebenarnya sama kayak jawaban yang pertama sih. Sebenarnya kan gini, toxic. Oh ya, mencegah ya. Tadi jawab pertanyaan mencegah ya. Gimana caranya mencegah biar kita nggak toxic positivity? Nah, bagus banget pertanyaannya. Jadi kan sebenarnya toxic positivity itu ada dari diri kita untuk diri kita sendiri atau dari orang lain buat diri kita sendiri. Itu berasal dari pemikiran yang negatif. Pemikiran-pemikiran negatif yang ada yang mungkin itu pemikiran negatif itu kan sebenarnya adalah pemikiran yang kita yakini bahwa itu valid, bahwa itu representasi dari apa yang sebenarnya ada. Padahal sebenarnya belum tentu loh pikiran negatif itu tuh realistis. Artinya, ketika kita udah mulai berpikir negatif, kita coba merasionalisasi, kita coba pakai perasaan kita dan pemikiran kita secara objektif. Bener nggak sih pikiran kita? Apa jangan-jangan ini cuma pemikiran jahat doang? Atau memang apa bener perasaan kita? Ini kayak gini? Atau emang kira-kira bener nggak sih kayak gini gitu loh? Jadi itu yang harus kita validasi adalah pemikiran negatif kita. Itu pemikiran jahat, apa pemikiran yang nyata? Nah, kalau memang itu pemikiran yang nyata kita, setidaknya kita coba untuk melihat dampaknya apa sih dari hal ini. Kalau misalnya kita udah lihat dampaknya apa, ada dampaknya apa nggak ada dampaknya, kita coba cari cara nih buat solusinya gimana. Nah, sebetulnya kan pemikiran solusi itu dan pemikiran negatif itu tuh bisa latihan loh.
yang tadi saya bilang bahwa kalian bisa latihan untuk bisa melihat hidup ini lebih realistis. Kalau orang yang bisa lebih melihat hidup lebih realistis, mereka akan jauh lebih mudah untuk menemukan solusi yang ada. Dibandingkan kita terjebak dalam pemikiran jahat kita, dalam emosi. Ya udah kita bergelut aja nggak selesai-selesai. Karena ini banyak ya yang kayak gini. Jadi dulu saya pernah punya teman di psikologi, dia dari SMP, SMA, kuliah, hidupnya galau terus. Aneh gak? Dia galau terus sampai dapat Galau Award loh. Dulu di Fakultas Psikologi Unpad. Nah terus itu karena dia itu punya pemikiran jahat yang terus aja bergelut dengan emosi. Kognitifnya tuh nggak dipakai, rasionalisasinya nggak dipakai. Dia nggak coba lihat realistis kalau dia tuh good person loh, dia cantik loh, dia tuh unik loh, dia menerima diri dia gitu. Dan dia tidak memalukan loh, dia selalu merasa bahwa dirinya itu jelek, memalukan, dengan segala body shaming yang dia berikan untuk dirinya gitu. Yang padahal sebenarnya itu nggak merepresentasikan. Padahal saya selalu bilang, kalau saya juga jadi bingung ya pada saat itu, dia sebelah kamar saya gitu. Saya selalu bilang, lu tuh cantik loh, lu tuh hebat, semua orang itu pernah gagal, semua orang itu wajar kalau nilainya jelek gitu. Tapi ya sulit, ya itulah. Makanya kita harus bisa melihat segala sesuatu lebih realistis. Nah, itulah latihan kita untuk diri kita. Gitu. Gimana? Udah jelas? Oke. Puas ya mungkin dengan jawaban yang diberikan tadi. Nah, sekarang ada lagi nih dari Muhammad Abdurrahman Gofiki ya ini. Boleh juga untuk dipersilakan untuk open mic dan pertanyaannya. Oke, halo Kak Regina. Hai. Di sini saya ada pertanyaan Kak. Memang toxic ini sangat relevansi sekali dengan yang saya alami nih Kak. By the way, pertama di sini saya mau nanya ke Kak Regina sendiri. Pastinya setiap orang itu pasti pernah merasakan ada hal gangguan, mungkin ada toksik dengan kawan, dengan keluarga, gitu ya kan. Nah, kalau Kak Regina sendiri, pertanyaan pertama, jika ada masalah yang benar-benar membuat Kak Regina terganggu, bagaimana cara Kak Regina menyelesaikan masalah tersebut? Ya. Kedua, di dalam sebuah hubungan nih Kak, misalkan ada laki-laki sama perempuan udah saling sayang nih, tiba-tiba ada satu pihak yang emang nggak bisa dipegang omongannya nih, dan itu benar-benar toksik banget buat kehidupan kita gitu. Entah itu mengganggu belajar, entah itu mengganggu kesehatan, semua aktivitas terhenti gara-gara memikirkan orang tersebut. Nah, kira-kira keluar dari permasalahan tersebut gimana Kak? Di satu sisi, kalau masih bertahan, ini mengganggu nih kesehatan mental. Tetapi kalau misalkan ditinggalin, nggak enak juga gitu loh Kak. Gimana menurut Kakak? Thank you. Dua aja. Makasih pertanyaannya. Jadi yang pertama, gimana saya ngadepin gimana saya menyelesaikan masalah ketika saya ada masalah gitu. Sebenarnya kan masalah beda-beda ya. Kalau ini secara general adalah setiap masalah sebenarnya punya copingnya sendiri-sendiri yang akan beda. Itu beda banget. Jadi mungkin saya cerita sedikit. Jadi saya itu kan kuliah di psikologi ya, itu kan nggak gampang ya. Jadi nggak gampang buat saya tuh harus gimana ya biar saya juga bisa loh kayak gitu. Itu nggak gampang, itu perlu bertahun-tahun saya untuk bisa implementasi ke dirinya gitu. Nah, saya coba untuk dulu, saya tuh jadi ceritanya apa ya, positive vibe only banget lah, itu toxic banget buat diri. Nah, dulu itu saya coba untuk setiap hari, dulu zaman kuliah ya, itu setiap hari tuh saya olahraga, lari, keliling apa sih, stadion yang ada di kampus. Terus juga saya tuh juga sok-sokan makan makanan sehat. Terus, padahal saya kos ya dulu. Terus saya coba untuk melakukan aktivitas-aktivitas produktif yang, karena emang saya kebiasaan kayak gitu dari dulu SD. Saya tuh emang lebay banget gitu, jadi saya harus melakukan segala sesuatu, harus ada faedahnya gitu. Padahal sebenarnya it's okay kok, nggak kayak gitu. Saya suka untuk push myself atau menghukum diri saya sendiri. Nah, terus abis itu, saya merasa bahwa hal itu tuh bisa membantu saya untuk tidak meledak-ledak. Gitu. Saya membantu untuk menetrasi emosi saya ketika saya lagi ada challenge. Tapi itu cuma bertahan sampai saya kuliah S1. Sisanya nggak bertahan. Begitu S2, oke, saya punya masalah yang jauh lebih besar yang nggak bisa saya hadapin ketika saya S1. Yaitu saya bilang bahwa saya kuliah kan dulu
LPDP ya, itu kalau saya nggak lulus gimana ya, itu saya malu loh pulang ke Indonesia gitu kan. Terus kalau saya DO gimana ya, atau kalau misalnya saya nggak lulus nih satu mata kuliah. Jadi dulu di kuliah saya tuh kalau nggak lulus satu mata kuliah, DO. Nah dulu waktu saya kuliah S1, nggak lulus satu mata kuliah, saya masih bisa ngulang tahun depannya lagi gitu kan. Nah itu kan coping stresnya harus yang berbeda ya gitu. Nah di situ oh ternyata ada coping stress lain yang harus saya lakukan. Jadi akhirnya saya terlalu, ya tadi saya bilang tensionnya terlalu tinggi. Akhirnya saya coba untuk olahraga udah nggak bisa, ini udah nggak bisa, ternyata nggak works. Ya udah saya cari cara lain. Waktu itu adalah saya coba untuk bisa membuat suatu relationship yang positif sama teman-teman bule saya. Nah kan kayak kita minoritas ya. Kalau di Rusia tuh, aduh kulit fair kayak kita tuh minoritas banget kan, apalagi rambutnya hitam sendirian lah gitu di School Department of Applied gitu, Social Psychology sendiri. Itu saya coba untuk membangun relasi yang positif sama teman-teman saya yang bule, walaupun beda culture. Terus saya juga ikutan volunteer waktu itu di gereja, walaupun saya Muslim ya. Jadi kalau di Rusia tuh ya karena kan memang minoritas semuanya di sana kan memang sulit ya untuk menemukan ada masjid tapi mereka di sana volunteernya di gereja. Jadi kita datengin homeless atau datengin apa yang bisa membuat hati saya tuh peka terhadap orang lain. Jadi ketika saya bisa peka terhadap orang lain, saya juga bisa merasakan emosi saya lebih baik. Itu kompleks banget. Jadi masalah itu memang beda-beda, copingnya beda-beda. Atau contohnya itu contoh kedua ya. Contoh ketiga, ketika saya baru kehilangan orang yang mungkin sangat saya sayang ya, gitu. 7 hari lalu saya kehilangan orang yang sangat saya sayang, gitu. Bagian dari bagian dari keluarga besar, bukan keluarga inti. Itu sangat berarti buat diri saya. Itu kan in like 7 days gitu, itu quite hard for me gitu untuk deal with this. Tapi saya coba untuk menerimanya dan menerima rasa sedihnya dan menerima rasa sedihnya. Saya diam dulu, saya juga berkontemplasi, terus juga lama-lama berpikir bahwa kita hidup di hari ini yang memang kita harusnya bisa untuk menyadari bahwa kehidupan adalah berkah dengan cara ngelihat kita tuh harus hidup looking forward loh ke depan tanpa melupakan apa yang terjadi kemarin. Kayak gitu. Jadi mungkin kita lebih open up sama diri kita dan menerima semua experience, even the painful experience gitu. Itu sih dari saya. Terus mungkin saya jawab yang toxic relationship. Langsung jawab aja. Oke, kita jawab yang toxic relationship bahwa, wah ini udah masuk ke stres ya, bahasan stres. Jadi sebenarnya toxic relationship ini kan udah bahasan stres, bukan toxic lagi, sebenarnya bukan toxic positivity. Ketika ada 2 orang ya, tadi kan bilangnya gitu, 2 orang, yang satu kayaknya ucapannya nggak bisa dipegang dan akhirnya dia berkhianat atau gimana? Atau gimana? Betray? Ya gitu-gitu. Oke. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah kita menganalisa diri kita. Itu yang mungkin semua orang kayaknya ceritanya pasti beberapa pernah ya ngalamin kayak aduh dikhianatin dan sebagainya, entah remaja, dewasa awal. Saya juga pernah loh kayak gitu. Jadi mungkin yang harus kita lakukan adalah kita coba untuk pasti ya, kalau kalian butuh orang untuk cerita, talk to someone that you trust. Itu yang mungkin perlu untuk kalian lakukan, salah satu coping stress yang baik, umum, dan general. Itu kalian ngobrol sama orang yang kalian tuh anggap bahwa orang itu tuh tahu apa yang baik untuk diri kita. Tapi bukan berarti dia yang memutuskan hidup kita ya, gitu. Dia boleh kasih saran, kita filter. Yang kedua, kita pikir ke diri kita. Individu ini udah jadi stresor namanya. Kalau kita stres, ada yang namanya stresor. Stresor itu adalah stimulus yang membuat kita merasa tidak baik untuk diri kita. Mengganggu fungsi-fungsi psikologis kita dalam kita belajar, yang tadi mungkin dibilangkan, itu kan mengganggu diri kita dan aktivitas, karena mikirin dia terus gitu kan. Itu udah mengganggu loh, itu udah mengganggu fungsi. Artinya ada yang salah di situ. Ketika ada satu hal stresor mengganggu fungsi diri kita, itu harus kita hadapin. Gimana caranya stresor ini tuh bisa go away atau bisa kita handle. Terus yang ketiga adalah ketika kita tahu itu stresornya adalah dia, stresor ini adalah orang yang kita cinta nih stresornya gitu. Sekarang kita pikir ke diri kita, akankah diri kita lebih baik tanpa dia walaupun kita cinta? Tapi itu bakal bikin kita lebih berkembang kalau nggak ada dia. Kalau ada dia, jangan-jangan hidup kita stuck. Gitu loh, yang namanya toxic relationship kan gitu ya. Kalau nggak ada dia, ternyata konsekuensinya nggak ada loh, gitu. Oh, ternyata kalau nggak ada dia, malah saya bisa lebih berkembang dan menemukan banyak kesempatan baru daripada pemikiran saya terhenti di dia, yang akhirnya saya tidak
mengembangkan diri kita nggak bisa aktualisasi diri. Itu yang mungkin harus difikirkan loh. Kita tuh harus self love loh, harus cinta sama diri kita, bukan kita narsis ya. Kita harus tahu diri kita tuh juga perlu dicintai loh oleh diri kita sendiri. Jangan membiarkan hal lain yang membuat kita malah jadi kayak mental breakdown kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih bisa untuk ngobrol sama orang ini, artinya kayak ya nggak out of relationship, tapi orang ini mungkin masih bisa dicari jalan keluar, ya ngomong sama orang itu, ini mau ke arah mana. Kalau misalnya mau dilanjutin, hubungan itu harus punya benefit buat kitanya nomor satu. Jangan dulu mikirin benefit buat orang itu, tapi benefit buat kitanya lah. Bukan kita egois loh. Hubungan itu tidak akan berlanjut menjadi baik kalau kita sendiri nggak dapat benefit. Kita harus punya benefit dari hubungan itu. Kita harus bisa menjadi individu yang lebih baik. Kalau misalnya nggak bisa, ada yang salah dalam relationship itu. Itu makanya disebut kenapa toxic relationship itu gitu. Jadi kritis di diri kitanya. Jangan sampai diri kita nggak berkembang karena stresor itu. Gitu. Emang sulit sih kalau bicara orang yang cinta. Cuman ya kadang kita juga harus lebih rasional. Gitu sih. Gimana? Oke, Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, makasih pertanyaannya. Nah, yang selanjutnya ada lagi nih, Kak Regina. Satu lagi nih dari Moh Bakri ya. Silahkan untuk open mic dan pertanyaannya. Selamat sore, Kak Regina. Jadi kurang lebih saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, ini terkait dengan ini ya, trending mental health yang mungkin dalam 5 tahun atau 10 tahun terakhir ini kita bisa lihat kayak mungkin akhir-akhir ini mental health ini jadi sesuatu hal yang sangat trending banget ya di kalangan, khususnya di kalangan anak muda gitu. Sampai akhirnya ada beberapa statement dari beberapa pengamat yang mereka kadang mempertanyakan, memberikan pernyataan seperti ini bahwa dengan munculnya trending seperti ini, dengan anak-anak muda saat ini semakin aware dengan mental health, semakin menumbuhkan kesempatan dan peluang untuk anak-anak muda untuk menjadi untuk menjadi generasi yang lebih banyak excuse ketimbang untuk memaksakan dirinya untuk bekerja menjadi yang lebih baik. Nah, pertanyaannya apakah Kak Regina sendiri setuju gitu dengan pendapat ini, atau mungkin dengan justru anak-anak muda saat ini aware dengan mental health ini bukannya malah melahirkan generasi yang penuh dengan excuse, tapi justru malah membangun generasi yang bakal lebih baik dari generasi sebelumnya, seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi kan Kak Regina menyampaikan bagaimana cara kita mengenali kalau misalnya kita tuh terkena dengan toxic positivity ini gitu. Lantas bagaimana caranya kita memberitahu orang-orang yang kita sayang kalau misalnya mereka ini sedang terkena toxic positivity seperti itu. Mungkin itu dulu aja, Kak. Nanti yang ketiganya akan saya sampaikan setelah Kakak menjawab. Terima kasih, Kak, itu aja dulu. Oke, pertanyaannya bagus banget. Jadi pertanyaannya, saya kadang suka error loh kalau dikasih pertanyaan takut salah. Jadi pertanyaan yang pertama itu, jadi karena kita nih sekarang lagi trending banget tentang mental health, jadi takutnya bikin kita nih sebagai generasi yang banyak excuse gitu ya, karena aduh stres nih, aduh capek nih, atau ini gitu kan. Nah, sebenarnya esensinya dari kesehatan mental ini kan sebetulnya membantu kita nih untuk bisa memaksimalkan diri kita. Karena kita sehat secara mental. Dibandingkan dengan kita nggak sehat secara mental. Jadi beda ya. Kalau misalnya kita nggak sehat secara mental, let's say gini. Ada orang tua yang suka mukulin anaknya dulu waktu kecil. Biar mereka mau sholat. Atau biar mereka mau ngaji. Biar mereka mau pergi ke surau. Biar mereka mau belajar. Mereka tumbuh jadi anak yang berprestasi begitu mereka udah dewasa. Dibandingin sama anak yang nggak pernah dipukulin, tapi dia juga berprestasi. Gitu. Anak yang dipukulin dan berprestasi ini, kita kelihatan dari luar, dia, wah keren ya, dia gini-gitu. Tapi di dalam jiwanya, dia broken. Dia hancur. Banyak traumatisnya. Dia banyak di alam bawah sadarnya, hide dia, too old, stressful, trauma di masa lalu, trauma masa kecil, yang akhirnya mempengaruhi perilaku dia di masa dia dewasa. Jadi, yang namanya kesehatan mental itu jelas penting banget. Bukan hanya untuk hari ini kita punya masalah, tapi membantu kita yang ada di masa lalu itu bisa keluar, dan kita bisa maksimal ngejalanin hari ini.
Jadi contohnya kalau misalnya saya mungkin nggak punya trauma di masa lalu misalnya, hari ini mungkin saya bisa bekerja lebih sukses ya daripada saya mungkin dulu pernah trauma di masa kecil gitu. Tapi daripada kayak gitu, mungkin saya lebih baik untuk nge-handle apa yang hide di dalam diri saya, apa yang belum keluar dalam diri saya, untuk saya bisa maksimal, bisa aktualisasi diri, bisa mengembangkan diri lebih baik. Kayak gitu. Itu jelas dengan saya bisa menyehatkan diri saya, entah go to professional, talk to someone that I trust, find the coping stress, kayak gitu. Karena kan sebenarnya kesehatan mental itu dipakai buat memaksimalkan potensi kalian, memaksimalkan potensi kita. Artinya di dalam jiwa kita yang sehat ini nih, kita bisa loh jadi individu yang lebih daripada hari ini. Kayak gitu. Dan saya bilang bahwa manusia itu kan sebenarnya limitless ya. Jadi kalau orang yang banyak excuse, itu sebenarnya adalah orang yang cukup penakut ya. Karena diri kita itu sebenarnya nggak ada batasnya loh. Diri kita itu sebenarnya sangat apa ya, sangat tidak berbatas sama sekali. Karena dari diri kita itu beda sama diri kita yang 5 tahun lalu. Diri kita sekarang itu adalah hasil ekstraksi dari pengalaman kita, value yang kita punya, internalisasi nilai-nilai yang kita dapat dari lingkungan yang akhirnya bikin kita terus berkembang, dan berkembang. Kalau kita nggak sehat secara mental, kita nggak akan bisa menginterpretasi hal itu. Kita nggak akan bisa jadi produktif yang bermanfaat buat orang lain atau bahkan buat diri kita sendiri. Kayak contohnya mungkin orang dia sukses maju dan lain sebagainya, tapi dia nggak sehat secara mental dan akhirnya dia nggak ada dedikasi ke orang lain. Jadi kayak misalnya koruptor ya, saya bilang mereka nggak sehat mental. Karena mereka, ya gimana ceritanya mereka sehat mental kalau mereka aja bahkan selfish. Mereka nggak mikirin orang lain. Nah artinya ada yang salah dalam diri mereka. Karena mereka greed, karena mereka takut, karena mereka insecure, karena mereka butuh pengakuan. Kayak gitu. Dengan yang kurang. Nah itu kan ada yang salah dalam diri mereka. Itu yang mungkin harus dibenerin. Itu salah satu contoh. Itu sih kalau dari saya. Gimana? Jawaban pertama. Ya, terima kasih Kak, cukup menjawab. Oke, yang kedua ya, saya jawab yang kedua. Yang kedua itu apa ya? Lupa lagi. Tunggu loh. Apa sih yang kedua tadi pertanyaannya? Tadi yang kedua itu bagaimana cara kita memberitahu ke orang-orang yang kita sayang kalau misalnya mereka ini sedang terkena toxic positivity seperti itu. Iya, misalkan kalau mereka lagi aneh gitu ya. Maksudnya mereka mungkin lagi sedih tapi mereka trying to hide their feeling gitu misalnya. Atau mereka berupaya untuk tersenyum dan menyanyi ketika mereka lagi terluka. Itu sebenarnya kita ngobrol aja dengan baik sama dia kalau, hey, sebenarnya kamu nggak perlu kayak gini loh. Sebenarnya apa yang kamu lakukan dan kejadian ini tuh sedih, dan kalau kamu sedih ya nangis kayak gitu. Itu yang saya lakukan adalah contohnya misalnya ada saudara dekat saya, dia orang tuanya sakit gitu ya, dia bilang di belakang bahwa aduh berat banget ya ini gitu. Saya cuma bilang kalau kalau mau nangis nangislah nggak apa-apa. Saya mungkin di sini mungkin saya nggak ngerti posisi Anda loh, tapi saya di sini seenggaknya ngedengerin deh, buat tahu apa yang Anda rasain, dan itu normal, itu wajar. Dan jangan coba untuk nutupin rasa itu loh, karena itu bakal rugi buat diri kamu sendiri. Kamu punya banyak orang yang sayang sama kamu, dan it's okay to share your painful feeling. Kayak gitu. Dan pasti kalian harus tetap jadi good listener. Dan sadarin dia kalau kamu punya perasaan negatif untuk hal ini, itu normal. Semua manusia bakalan kayak gini. Dan itu nggak memalukan. Dan itu nggak apa-apa untuk terlihat vulnerable. Because we are human. And it's okay for being vulnerable person. Kayak gitu. Itu dari saya. Karena orang tuh kan kadang suka susah ya, kalau mereka gengsi untuk kelihatan lemah, ya itu jadi racun sendiri gitu, bahayanya. Gitu. Dari saya, gimana? Ya, saya rasa cukup Kak. Satu lagi Kak, untuk pertanyaan terakhir Kak. Saya pernah kenal dengan teman saya dan saya kenal baik dengan teman saya ini dari kecil, dan saya cukup tahu juga background keluarga dia bagaimana, dan ya saya benar-benar mengenal dia baik lah. Dan yang saya ketahui adalah dari kecil hingga dia di usia mudanya pun dia kayak selalu menunjukkan kalau dia ini orang yang sangat semangat, dia ini orang Putus ya? Ini koneksinya ya mungkin ya.
Bisa Iya. kita tunggu dulu mungkin ya, atau kita minta untuk type di chat aja untuk pertanyaannya. Nah, mungkin terputus kali ya. Nih Kak Regina mau ditunggu aja untuk pertanyaannya apa gimana nih Kak? Terserah, saya bebas. Atau ada yang mau nanya dulu yang lain? Terserah. Nah, Saya sih ini bebas. ada lagi nih yang mau nanya ya. Dari Kak Nadia Ningsi, boleh untuk open mic dan memperkenalkan dirinya dulu. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak moderator. Sebelumnya, hai Kak Regina. Halo. Jadi perkenalkan nama saya Nadia Ningsi. Saya punya pertanyaan Kak tentang bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi antara eustress dan toxic positivity yang ada di dalam diri kita. Karena takutnya nanti akan menjadi bumerang buat kita sendiri, Kak. Itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Bagus sih. Ya, eustress kan sebenarnya juga stres yang positif ya. Kita takutnya itu kayak nyaru sama toxic positivity. Mungkin di sini teman-teman juga bingung, ada yang bingung, eustress itu apa sih gitu kan. Jadi sebenarnya eustress ini tuh, stres itu ada 2 jenis secara umum. Belum stres akut, stres lain udah beda lagi. Secara umum ada 2 jenis. Jadi ada yang namanya eustress, ada yang namanya distress. Kalau distress itu adalah stres yang sangat destruktif, itu ngancurin diri kita jadi malas makan, atau kita jadi banyak makan, kita jadi stres berkepanjangan, yang akhirnya berpikir hal-hal yang nggak masuk akal buat diri kita, commit suicide atau lain halnya. Kalau eustress adalah stres yang konstruktif, stres yang artinya membuat kita, yang tadi saya bilang pas di presentation, bahwa ada yang namanya mekanisme pertahanan diri kita. Nah, itu dari stres. Bisa jadi eustress adalah mekanisme pertahanan diri kita, biar kita itu bisa menghadapi hidup lebih baik. Yang artinya kita bisa termotivasi karena adanya stres. Stres itu kan drive ya, bisa jadi motivasi. Jadi kalau misalnya kita lagi stres, kita misalnya lagi ngadepin suatu tantangan, challenge yang susah, kita punya eustress, aduh takut nih, deg-degan nih, bisa nggak ya presentation, atau bisa nggak ya kita ngadepin sidang gitu. Nah, itu kan sebenarnya adalah eustress. Kalau kita pakai eustress-nya ini untuk motivasi kita lebih berhati-hati dan mengerjakan lebih baik, dan tidak mengganggu kinerja kita. Karena itu membuat kita menjadi lebih dibaca berulang-ulang, aduh stres banget nih, bisa nggak ya dibaca berulang-ulang, dan akhirnya itu jadi konstruktif, bikin kita tuh bisa produktif gitu. Walaupun mungkin kita nggak bisa selepas itu kayak orang yang sama sekali nggak punya stres, tapi itu bikin kita jadi punya rasa kehati-hatian yang lebih, motivasi yang lebih, dan juga hal yang jauh lebih baik deh pokoknya, jadi motivasi artinya gitu. Jadi ada cerita di mana orang tuh nggak punya rasa takut, artinya orang tuh nggak punya stres. Amigdalanya dihapus, amigdalanya diambil. Amigdala tuh bagian otak emosi gitu deh. Jadi kalau itu diambil, kalian nggak punya rasa takut. Ada yang mukul, kalian diem aja. Kebayang nggak gimana rasanya? Ada di pinggir tebing, kalian nggak takut. Oh ya udah, biasa aja. Nah, itu rasa takut itu ada di otak. Nah, ketika kita nggak punya rasa takut itu, bahaya banget buat diri kita. Tapi kalau punya eustress, itu baik banget buat diri kita karena menyelamatkan diri kita. Kita punya mekanisme pertahanan diri kita, bisa bertahan, kita bisa survive karena kita stres. Gitu, itu yang bikin kita bisa survive. Dan apa bedanya sama toxic positivity? Toxic positivity ini kan positif yang berlebihan, yang akhirnya jadi destruktif. Itu jelas beda. Kalau misalnya orang-orang mungkin bedanya gini juga kali ya. Apa bedanya orang positive thinking sama toxic positivity? Orang yang positive thinking juga kan mereka selalu positif loh, gini pemikiran yang positif. Bedanya adalah orang-orang dengan positive thinking, mereka mungkin merasakan eustress. Tapi orang-orang positive thinking dan eustress itu orang-orang yang sangat realistis melihat hidupnya, jauh lebih objektif. Makanya tercipta eustress nih, stres yang positif, karena dia tuh realistis, objektif terhadap tantangan apa yang ada. Yang mereka memang tahu kalau mereka harus takut, mereka tahu kalau mereka harus deg-degan, mereka tahu mereka harus sedih. Dibandingkan dengan
orang yang toxic positivity, mereka tidak mengizinkan diri mereka untuk sedih. Karena mereka ngerasa bahwa sedih itu tidak boleh. Gitu. Itu mungkin bedanya ya. Gimana? Koneksinya ya? Atau gimana? Bisa? Oke. Mungkin udah terjawab ya pertanyaannya. Dan mohon maaf nih teman-teman karena waktu sesi question and answer-nya sudah habis. Mungkin teman-teman yang masih punya pertanyaan nanti Kak Regina boleh share mungkin akun sosial medianya ya. Jadi teman-teman bisa langsung tanya aja ke Kak Regina, nanti bisa ya tim panitianya nih minta sosmednya Kak Regina untuk disebarkan di grup webinar ini. Nah, sebelum kita tutup, kita akan melakukan sesi foto bersama. Langsung dipersilahkan untuk operatornya. Dan untuk para hadirin, mungkin yang belum open kamera, boleh nyalain dulu kameranya. Kita akan foto bersama. Oke, sekarang saya mau screenshot. Di sini ada 4 slides, jadi mohon untuk teman-teman siap-siap ya untuk diambil gambarnya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, next slide. 1, 2, 3. Lagi, slide ketiga, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Nah, oke, itu dia materi dari Kak Regina tadi tentang toxic positivity. Mungkin relate banget ya sama kondisi milenial sekarang nih yang pengen banget produktif tapi ternyata sampai lupa nih untuk ngasih istirahat ke diri sendiri karena terlalu bawa sama positive vibes-nya orang-orang. Nah, terima kasih banyak juga nih untuk Kak Regina yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar kesehatan mental dan pengembangan diri dari PPI AIU ini. Nah, buat teman-teman juga semoga webinar ini bisa bermanfaat ya buat kehidupan kita nih mulai besok gitu. Nah, makasih juga untuk para hadirin ya yang udah stay dari pukul 2 waktu Indonesia Barat sampai sekarang nih udah mau menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, jangan lupa ya teman-teman yang udah hadir ini bisa diisi link absensinya yang ada di chat Zoom. Dan jangan lupa juga untuk webinar hari ini, rekamannya bisa dilihat ulang nanti di YouTube-nya PPI AIU atau Persatuan Pelajar Indonesia Al-Bukhari International University. Nah, mungkin untuk Kak Regina, kalau mungkin ada agenda lain, sudah kami boleh persilahkan untuk keluar dari ruangan meeting ini. Terima kasih, Terima kasih banyak teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman, jangan lupa